Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di program kita hari ini yang kita akan lakukan di 3 hari ke depan. Tanggal 7 hari ini, tanggal 8 dan tanggal 9 Juli 2025. Masehinya apa tuh? Masehinya apa? Masehinya apa? Hijriahnya apa? Tanggal 11 sampai berarti 13 ya. Muharram 1446. 47. Iya. Bapak Ibu, ibunya online. Selamat datang di pembekalan Ma'al Quran Haqqa Tilawatihi. Jadi di 3 hari ke depan akan ada pembekalan khusus dari guru kita Ustadz Abu Izi dan Ustadz Aiman. Beliau lulusan dari Universitas Madinah, S1 dan S2-nya. Dan beliau akan punya sesi khusus di esok hari. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para santri, kita di daurah kali ini akan mendapatkan atau mencari hikmah khusus di mana kita akan mendapatkan bekal dari guru kita Ustadz Abu Izi yang program ini khususnya akan melihat dari sudut pandang bagaimana saat ini di dunia yang kita hadapi, di keseharian ini sedang terjadi krisis. Kata Ustadz Abu Izi, krisis integrasi, ya, yang hubungannya dengan peradaban manusia. Banyak kekacauan kalau kita ikuti kajian, kita ikuti daurah dari Ustadz Abu Izi, dari kajian kitab-kitab beliau. Ustadz Abu Izi banyak sekali memberikan peringatan kepada kita lewat kitab yang beliau sampaikan tentang bagaimana kerusakan dan bagaimana fitnah yang semakin lama semakin terjadi lebih deras lagi, lebih parah lagi. Nah, untuk itu program 3 hari ini, tanggal 7, hari ini tanggal 8, besok dan tanggal 9, memang punya visi dan misi khusus. Yang pertama, membangun landasan generasi Qurani menuju masyarakat buton tengah yang berjati diri dalam peran meneguhkan eksistensi bangsa yang ber-NKRI. Jadi, kalau barusan antum semua menyimak visi yang menjadi kata kembali, ya, generasi yang berlandaskan Qurani. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah karena program ini kita sengaja adakan di Madrasah Imam Ahmad bin Hambal Buton Tengah, maka fokus utama kita, walaupun kita siarkan secara online juga, namun kita adakan di Buton Tengah adalah untuk memperkuat masyarakat Indonesia secara umum, namun masyarakat di Buton Tengah secara khusus. Dan di sini juga tentu saja Ustadz mengingatkan lagi dalam rangka untuk memperkuat, ya, eksistensi bangsa yang ber-NKRI. Jadi kebangsaan kita nanti juga akan disentuh, ya. Program kita, Bapak Ibu sekalian, 3 hari, dan dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menyambut juga para pejabat, para undangan yang mewakili. Pertama, saya sampaikan terima kasih dan sambutan hangat kami mewakili Madrasah Imam Ahmad bin Hambal kepada Bapak Dr. Ashari
S. STP MSI Bupati Buton Tengah atau yang mewakili. Dan kami juga ucapkan selamat datang dan sambutan hangat kami kepada Bapak Dr. Abdul Rahman Jaya, SS MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Buton Tengah atau yang mewakili. Selamat datang Bapak-bapak sekalian. Dan tentu saja yang berikutnya, terima kasih, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita pembina dan pengasuh Imam Ahmad bin Hambal cabang Buton Tengah, dan juga tentu saja Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Semarang, Ustadz Abu Izzi Mas Muin. Dan kami sambut juga Ustadz Aiman Abdillah LCMA. Beliau adalah lulusan dari Universitas Madinah, jurusan Quran. Nah, mungkin sebelum saya langsung serahkan kepada Ustadz Abu Izzi untuk memberikan pesan-pesan dalam sesi pembukaan ini, mungkin saya akan sampaikan di hari pertama kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Ustadz Abu Izzi sebagai pembukaan dari program 3 hari kita. Lalu di hari kedua besok akan mulai jam berapa, panitia? Ba'da subuh langsung mulai ya, Ba'da subuh langsung mulai. Jadi diharapkan para peserta, panitia, santri bersiap-siap Ba'da subuh. Kita akan masuk ke sesi daurah kajian dari Ustadz Aiman Ma'al Quran Hurufuhu. Lalu di hari ketiga pembekalan dari Ustadz Abu Izzi Ma'al Quran Ma'anihi. Baik, maka langsung saja saya persilahkan Ustadz Abu Izzi untuk memberikan bekal kepada kita semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, para peserta
daurah ma'al Quran, hurufuhu wa ma'anihi. Rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah, dengan sesuatu yang buih, Allah Rabbul Alamin, yang meskipun kelihatannya besar, kelihatannya di ramai, kesempatan yang mubarakah ini kita mendapatkan petunjuk kita kembali pada tujuan Al-Quran dipertemukan oleh Allah dengan kemudahannya obat yang itu kembali kepada untuk ma'anil Quran. terus menerus berada dalam kesempatan yang semoga kita termasuk orang yang menyambut peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fahal min muddakir. Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu menjadikan peringatan memberi manfaat kepada kita? Tidak henti-hentinya Allah Rabbul Alamin menetapkan hikmah. La tazalu ta'ifatan min ummati dhahirina 'alal haq. Tidak henti-hentinya Allah Rabbul Alamin di kesempatan apapun, di masa apapun, di waktu sulit, di waktu mudah, di waktu hari-hari ja'a nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di hari-hari agama Allah Azza wa Jalla menjadi syiar yang mulia. Manusia berbondong-bondong untuk mengambil syiar ini. Atau di hari-hari wa sayaudu kama bada'ah. Atau di hari-hari agama Allah ini berulang kembali kepada awal mulanya, yaitu bada'a ghariban. Akan tetapi rahmat Allah Azza wa Jalla untuk membentangkan nikmatuddin, memberi kesempatan kepada hamba-hamba yang ijtabahu, yang Allah pilih, tidak akan pernah ditutup, dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terus-menerus Allah mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kesempatan yang Allah mudahkan ini, hakikat kita kembali mengambil peringatan dengan kalamnya Allah. Dalam makna agar kita dengan kalam Allah ini, terutama di hari-hari yang sebagaimana Rasulullah SAW menasihatkan, wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Di hari-hari umat-umat akhir Rasulullah SAW ini banyak menimpa pada mereka musibah-musibah agama. Wa umurun tunkirunaha, dan banyak persoalan-persoalan agama yang diingkari, yang terus menimpa dan menjadi kerendahan-kerendahan. Telah dinasihatkan bahwa Al-Quran hujjatun lana aw alaina. Al-Quran bisa menjadi hujjah yang kita mendapatkan kebinasaan, atau sebaliknya Al-Quran bisa menjadi hujjah yang kita mendapatkan kemuliaan. Semua itu adalah kembali kepada bagaimana kita mengambil nikmat yang agung ini dari berupa kalamullah, kitabuhu, dan itulah dinuhu. Itulah sesungguhnya agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan, sikap manusia hanya ada dua dengan wahyunya Allah. Sikap yang pertama adalah faman tabi'a hudaya. Mereka yang dengan wahyu Allah
tabi'a, bisa mengikuti, mengambil sikap ittiba dengan ittiba yang qabul, dengan ittiba yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau manusia yang mereka tidak bisa menerima yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, faman a'rada an dzikri, yaitu orang yang mereka telah berpaling dari peringatan Allah Rabbul Alamin. Allah hanya menyebutkan dua golongan ini, dan Allah merinci dalam Al-Quran dengan segitu banyak bagaimana hamba-hamba Allah yang tabi'a hudaya, dan bagaimana hamba-hamba Allah yang a'rada an dzikri. Kisah-kisah mereka, ya, amal mereka, jazak mereka, semua dibentangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disebut oleh para ulama sebagai ilmul jazak. Allah mengkisahkan hamba-hamba yang tabi'ah hudaya, dan Allah mengkisahkan hamba-hamba yang a'rada an dzikri. Semuanya itu dikumpulkan oleh para ulama sebagai ilmul jazak, ilmu yang menerangkan tentang kesudahan balasan manusia dengan amal-amal mereka. Ayo ikhwah, ada satu ayat Allah memberikan contoh begitu besar orang yang sangat kecil untuk menjadi hamba-hamba yang ada kesempatan untuk mengikuti petunjuk Allah, tetapi dibuka oleh Allah kesempatan itu dengan makna bagaimana kita yang sudah menjadi hamba-hamba Allah yang dibuka kesempatan besar, sedangkan mereka yang kesempatannya kecil, kemungkinan penghalangnya banyak, tetapi Allah bukakan kesempatan ini untuk mendapatkan kemuliaan dari kalamnya Allah. Terkadang, dan kenyataan banyak menunjukkan, kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, sepakat punya Al-Quran, sepakat tiap hari sering membaca Al-Quran, namun tidak banyak yang Allah tunjukkan kemuliaan-kemuliaan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lain yang dinasihatkan oleh sebagian ahlul ilm, ini paradok, kenyataan yang sangat aneh. Ya, sebagaimana dulu para salafus saleh mereka mulia dengan kitab Allah Azza wa Jalla karena perjalanan mereka. Allah memperingatkan dalam satu ayat, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, di surat At-Taubah ayat 6. Jika ada seorang musyrik, undur, musyrik bukan mukmin, ya, jika ada seorang musyrik bukan orang beriman, istajaraka, datang meminta perlindungan kepada engkau Muhammad. Kalau ada orang musyrik datang minta perlindungan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, lindungilah. Ini orang musyrik datang minta perlindungan dalam urusan hidup, bukan datang mau belajar, bukan datang mau menekuni Al-Quran, bukan datang sebagai orang berilmu, bukan datang sebagai seorang muslim, bukan. Hamba musyrik. Allah nyuruh melindungi. Tujuannya apa? Bukan tujuannya supaya aman, nggak dibunuh orang, enggak. Kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Coba lihat, orang musyrik
Disuruh melindungi tujuannya mendengar kalam Allah. Sebab untuk mendapatkan faedah kalam Allah berapa? Wong dia tidak beriman. Mungkin Al-Quran juga bodoh. Tapi masih. Sebagian ahlul ilm ketika menerangkan ayat ini, wassababu fi dzalika annal kuffara qaumun la ya'lamun. Ya. Qaumun la ya'lamun. Farubama kana istimraruhum ala kufri li jahlin minhum. Idza zala ikhtaru alaihi al-islam. Falidzalika amarallahu wa rasuluhu wa ummatahu aswatuhu fil ahkam ayyujiru min talabin ayyasma'a kalam Allah. Dinasihatkan sebagian nasihat dari ahlul ilm tentang ayat ini. Sebab kebanyakan dari orang-orang itu kufur, musyrik. Pada umumnya karena mereka kaum yang tidak tahu. Ya, kaum yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngerti, nggak pernah ini. Ya. Dan boleh jadi dengan terus-menerus dia istimrar, dia terus-menerus dengan kekufurannya itu karena kebodohan itu saja. Apabila kebodohan itu hilang, idza zala ikhtaru alaihi al-islam, maka insya Allah mereka akan memilih hidayah Islam. Karena itulah Allah memerintahkan, ya, falidzalika amarallahu wa rasuluhu. Allah memerintahkan dan Rasulnya juga memerintahkan dan kepada umatnya agar mereka ini diberikan kesempatan hukum yang sama untuk ayyujiru min talabin, untuk dilindungi supaya dia dapat mengambil faidah mendengarkan kalam Allah. Ayo ikhwah, inilah sedikit yang harus menjadi mudzakarah bagi kita. Kalau orang yang mereka musyrik saja dibuka kesempatan untuk menjadi orang baik, orang mulia, orang yang ditinggikan oleh Allah karena hidayah, karena kalam Allah, karena wahyunya Allah, bagaimana dengan orang-orang seperti kita yang mestinya kesempatan ini jauh lebih besar? Mestinya kesempatan ini adalah kesempatan yang harusnya menjadi kemuliaan kita, yang sebagaimana Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, sebagaimana apa yang sedikit mengingatkan dengan daurah ini, kita ingin mengembalikan peringatan ini dengan peringatan yang sebagaimana banyak dinasihatkan oleh Allah, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari awal tadi kita sudah sampaikan, ternyata Al-Quran bisa menjadi hujjah, kita mendapat kebinasaan. Atau sebaliknya, Al-Quran itu menjadi hujjah, kita mendapatkan kemuliaan. Itu semua tidak luput dari jalan kita, manhaj kita di dalam mengambil kitab Allah. Karena pada dasarnya hari-hari manusia mengalami kemuliaan atau kehinaan dengan kitab Allah tidak jauh dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan terjadi tafarruqul manhaj, akan terjadi pemecahan jalan di dalam
memegang agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu sebagaimana jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jauh-jauh kita sudah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti siapapun yang kalian hidup akan mendapati ikhtilafan katsira, pertentangan, perselisihan yang banyak. Dan dari situ Nabi mengingatkan, alaikum bisunnati. Setiap kita kembali kepada agama Allah, setiap kembali kepada syiar agama Allah, apakah itu Al-Quran, apakah itu sunnah Nabi, apakah itu ibadah kita, apakah itu akidah kita, apakah itu semua yang berkaitan dengan agama, semua sudah masuk di dalam peringatan Nabi. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi memberi petunjuk, alaikum bisunnati. Di Al-Quran itu sendiri juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan, minhum ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Di antara Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan Allah ingatkan, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang hatinya ada penyakit, maka dia akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'al fitnah, untuk dia mencari fitnah, tidak untuk kemudian dia menjadi orang yang mengikuti kitab Allah dengan haqqa, dengan sebenar-benarnya, wabtigha'a ta'wilih, dan kemudian dia mencari makna-makna yang batil yang keluar dari makna Al-Quran. Satu kaidah yang terus kemudian didengungkan oleh para ulama sunnah di dalam beriman kepada kalam Allah, dalam beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Syekhul Islam menasihatkan, Al-Quran di dalam kita beriman adalah hurufuhu wa ma'anihi. Dan hakikat Ahlussunnah ketika menyambut kitab Allah, mengikuti kitab Allah, agar mereka mendapatkan hujjatun, ya, menjadi hujjah untuk meraih lana, kemenangan, kemuliaan bagi kita. Kita harus kembali kepada muradnya Allah, tujuannya Allah dengan kitab ini, muradnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab ini, dengan wahyunya, yaitu untuk beriman, memegang teguh hurufuhu wa ma'anihi. Sehingga ihtimam kita untuk menjaga huruf-huruf Al-Quran sebagai kalam Allah tidak ada lain adalah ihtimam kita untuk menjaga makna-makna Al-Quran. Karena tidak ada huruf dan lafaz kemudian tanpa makna, dan tidak ada makna yang dibenarkan diikuti tanpa adanya huruf dan tanpa adanya lafaz. Dan ini yang harus kembali menjadi ihtimam kita. Petunjuk yang Allah telah tunjukkan agar kita kembali kepada kemuliaan kalam Allah seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman meluruskan dan membetulkan agar kita tidak mengikuti cara-cara orang yang tidak beriman ketika mereka mengambil alasan terhadap kitab Allah, terhadap kalam Allah, terhadap Al-Quran. Allah mengingatkan, wa qala alladziina kafaru
laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Allah memperingatkan pada waktu itu orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Dia ingin Al-Quran itu diturunkan tidak sesuai petunjuk Allah, menurut mau mereka. Apa menurut mau mereka? Laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa? Seandainya Al-Quran itu diturunkan saja langsung jumlatan wahidah, langsung 30 juz diturunkan, dikasihkan. Kenapa enggak gitu Al-Quran? Maka Allah membantah, mengingkari, dan Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini petunjuk Allah. Seperti itu Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan tidak jumlatan wahidah, tidak satu kali 30 juz diturunkan. Seperti itu Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak. Untuk kami Allah memahamkan, meneguhkan, mengokohkan hati kamu dengan kitab Allah. Dan ini tujuan orang yang ittiba, orang yang menerima Al-Quran menjadi kemuliaan. Untuk mereka dapat maknanya, dapat faidahnya, dapat tujuannya, dapat pembenarannya, dapat amaliyahnya. Makanya diturunkan bukan jumlatan wahidah. Dalam bentuk berarti Al-Quran diajarkan dengan thariqah yang meraihkan linutsabbita bihi fuadak. Kemudian Allah berfirman warattalnahu tartila. Dan kami Allah bacakan Al-Quran tartilan dengan benar-benar tartil. Ayo ikhwah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menerangkan ayat ini. Allah berfirman mukhbiran an kasrati tiradil kufar. Ayat ini Allah berfirman dalam rangka Allah memberi khabar, memberi petunjuk tentang banyaknya penentangan-penentangan orang-orang kafir, ya, wa kalamihim, dan omongan-omongan mereka fima la yu'nihim, yang tidak memberi manfaat bagi mereka, yang hanya menjadikan alasan dan tidak berguna bagi mereka, karena pada dasarnya mereka bukan orang beriman. Apa bentuk penentangan salah satu omongan mereka? Hala anzala alaihi hadal kitaba alladhi ukhiya ilaihi jumlatan wahidah. Bahasanya kita itu mau Al-Quran tapi maunya buat diturunkan satu kaligus. Itu bahasa kalau orang sekarang ngeles. Sebenarnya orang tidak ingin ikut, tapi kayaknya mau ikut. Ya, Allah menerangkan tentang ini dengan alasan seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Maka fa'ajabahumullah an dzalik. Allah menjawab dalam ayat ini tentang kebatilan itu. Cara-cara mengambil Al-Quran yang seperti itu, bahwa Allah innama anzala, Allah menurunkan ini dengan sepotong-sepotong terjadwal dengan hikmah Allah, ya, fi salasin wa ishrina sanatan. Kemudian yang dicatat, diingatkan oleh Imam Ibnu Katsir, bi khasabi al-waqa'i wal hawadis. Diterimakan manusia, diturunkan, diajarkan, ditanamkan, dicocokkan dengan kejadian-kejadian, persoalan-persoalan. Itu yang menjadikan linutsabbita bihi fuadak. Itu yang kemudian ulama seperti beliau Al-Allamah Sa'di menerangkan, taraqqa min ilmil yakin ila ainil yakin wa ila haqqil yakin. Bahwa ilmu ini harus
ambil dengan menaikkan dari satu tahap kepada tahap dan mempertemukannya dari ilmu yakin kepada ainul yakin kepada hakul yakin. Ini di antara petunjuk yang menunjukkan kita tidak akan banyak terjerumus di dalam ikhtilafan katsira. Kita akan mendapatkan Al-Quran ini kama aradallahu wa aradar rasul. Ketika kita membangun penerimaan Al-Quran itu seperti itu. Kemudian bila Imam Ibnu Katsir mengutip firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah, dan kepada Al-Quran kami faraqna, kami pisah-pisah, kami pecah-pecah turunnya, tidak sekaligus. Untuk apa? Litaqra'ahu 'ala muqsin, supaya kamu membaca Al-Quran itu pelan, sedikit-sedikit. Kamu membacakan Al-Quran 'alan nas, kepada manusia, 'ala muqsin, wa nazzalnahu tanzila. Karena itu Allah berfirman, walihada qala linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Beliau Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Al-Qatadah, wa bayyannahu tabyinan. Al-Quran diturunkan dan kami Allah jelaskan dengan sebenar-benar penjelasannya. Ini bagaimana Allah memberikan hidayah. Bahkan dalam penjelasan ulama yang lain ketika menerangkan warattalnahu tartila, ay mahalnahu wadarrajnahu fihi tadrijan, wa hada kulluhu yadullu ala tina'illahi bi kitabihi al-Qur'ani wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ja'ala inzali kitabihi jariyan ala akhwalir rasul wa masalihihi ad-diniyati. Makna warattalnahu tartila, kami mahalna, kami pelankan. Wadarajnaka, dan kami jadikan berangsur sedikit-sedikit kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruhnya metode yang Allah siapkan kitab ini untuk menjadi kemuliaan bagi umat. Yadullu ala tina'illah, menunjukkan ini bagaimana Allah memberikan petunjuk, mementingkan terhadap kitabnya Al-Quran. Dan dengan Rasulullah SAW, Allah jadikan Al-Quran ini turunnya jarian ala akhwali Rasul, berjalan sesuai dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada diri Rasul dan sesuai dengan kemaslahatan dunia. Dan ini adalah petunjuk mengambil Al-Quran di dalam tarbiyah, dalam pengajaran, dalam talaqi, sehingga umat dulu mereka meraih kebaikan-kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka ayolah ikhwah, dari sedikit faedah ini kembali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nasihatkan, alaikum bisunnati. Kita kembalikan ilmunya Allah, wahyunya Allah, kalamnya Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga wahyunya Allah, agar kita mendapatkan orang-orang yang warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih rusuh, meraih kekuatan yang benar di dalam ilmunya Allah, yang kembali kepada wahyu Allah, kembali kepada kalam Allah. Dan semuanya itu manakala kita selalu islah, selalu ihtimam bitashihi al-a'mal, khususnya amal kita di dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla, yang insya Allah dengan seperti itu Allah akan tunjukkan fa amma zabadu fayadhabu jufa
Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ardi. Sesuatu yang buih, yang meskipun kelihatannya besar, kelihatannya ramai, fayadhabu jufa, akan hilang, nggak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, dan ilmu yang benar memberi manfaat manusia. Ilmu yang benar yang beri manfaat, fayamkutsu fil ardi, akan tetap, nggak akan hilang, akan teguh, akan memberi manfaat bagi manusia. Dan itu adalah sunnatullah jariyatun fi jazai a'malil ibad. Itulah sunnah Allah yang terus berjalan untuk Allah memberikan nilai, memberikan amal dengan amal-amalnya hambanya. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga dalam daurah yang sekitar 2 hari, yang pertama adalah ma'a hurufil Quran, yang secara khusus nanti akan dipandu dan diajar oleh beliau Ustadz Aiman Abdullah, yang kemudian insya Allah di hari kedua kita akan mengambil mudzakarah wa ma'anil Quran, bagaimana kita mendapatkan petunjuk kepada tujuan Al-Quran menjadi hidayah, menjadi obat, yang itu kembali kepada ma'anil Quran, kembali kepada makna-makna Al-Quran yang diterimakan oleh Allah kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak sebagaimana Allah ingatkan bahwa Al-Quran akan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang mereka tidak punya hati, mereka tidak punya pendengaran, mereka tidak punya penglihatan. Al-Quran hanya memberi makna, memberi manfaat liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Orang yang mereka hatinya dibuka oleh Allah, mau membuka, diterima, kemudian pendengarannya mau mendengar, dan penglihatannya pun mau mempersaksikannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Dari saya sementara cukup. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada pengumuman dari panitia, silahkan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan dengan ini rangkaian acara malam ini kita akhiri. Mungkin sebelum kita tutup, mohon untuk bisa menyampaikan siapa dari undangan yang hadir. Dari Bapak, siapa aja? Angkat tangan. Angkat tangan, iya, angkat tangan. Oke, iya. Iya, baik. Gimana Pak? Aman? Kesan-kesannya gimana? Tadi udah makan malam? Sudah? Iya, Bapak mungkin mau ada sedikit yang disampaikan buat kita semua. Dari mana mungkin berkenalan dulu? Silakan Pak. Ya. Dari kamera, masuk kamera, silakan Pak. Ini Pak. Boleh kita Pak. Ya, silakan Ustaz. Pak. Saya mungkin tanya sedikit Pak. Boleh sini Pak? Ada kamera. Bapak dari mana Pak? Dari kota mana? Desa? Desa Morigana. Desa dipegang Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya di depan ustadz kita. Alhamdulillah beliau baru saja memberikan sesuatu yang sangat hangat dan besar manfaatnya insyaallah. Kami
dari Desa Merikana atas nama Muhammad Yasir. Di sana kita selaku dipercayakan oleh Bapak Kepala Desa untuk jadi imam desa. Kemudian bahwa teman kami di masjid juga satu orang. Alhamdulillah beliau juga mau saya ajak ke sini. Ya. Dan lebih singkatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi cukup berkesan karena kita ini sudah usia lanjut, maka kita berkesimpulan bahwa orang yang tidak berquran tidak akan selamat. Jadi orang yang selamat itu hanyalah orang yang berquran. Karena Al-Quran itu adalah semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ustaz tadi bahwa Quran itu bisa mendatangkan bencana, bisa juga mendatangkan kemuliaan. Manakala kita jauh dari Al-Quran, maka bencana lah akan terjadi pada kita, dunia maupun akhirat. Begitu juga sebaliknya. Jadi sangat simpel sekali. Manakala kita selalu berquran, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemuliaan dunia dapat dan keselamatan akhirat dari azab Allah kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya kira itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, untuk para peserta, para undangan yang hadir, yang menginap, mudah-mudahan berkenan tempatnya dan mudah-mudahan makanan yang kami siapkan juga berkenan juga. Jangan sungkan untuk memberikan kami masukan atau permintaan apa yang kami butuh bantu kepada bapak-bapak sekalian undangan yang hadir. Baik, untuk itu jangan lupa besok kita sholat berjamaah di masjid subuh dan langsung kita mulai daurah. Kita tutup Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.